Memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas taufik dan serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari agamanya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kenapa? Karena ini sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kepada kita kebaikan. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan baginya agama. Maka kata khairan di sini di dalam istilah nahwu adalah nakirah yang berada dalam konteks syarat. Maka kata para ulama ini memberikan faedah apa? Kita sudah ambil kemarin. Faedah umum. Faedah umum. Mencakup kebaikan di mana? Mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan mafhum mukhalafah fil hadis dan pemahaman kebalikannya hadis ini, bahwasanya siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak memahamkannya di dalam agama. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang mana bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2021, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas sebuah kitab akidah. Nama kitab tersebut adalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, akidah yang bercahaya yang mengantarkan kepada jalan yang lurus, atau pokok-pokok akidah yang mengantarkan kepada jalan yang lurus. Penulis kitab ini adalah Abu Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, yang masyhur dikenal dengan Ibnul Qudamah. Dan syarah yang kami pakai untuk kitab ini adalah syarah Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita perbuat ini semata-mata ikhlas karena mengharapkan wajahnya.
Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ilmu akidah, ilmu tauhid itu merupakan semulia-mulia ilmu. Ini merupakan goyahnya, tujuannya. Karena apa? Karena para ulama, sebagian ulama berkata, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung apa yang dibahasnya. Tergantung apa yang dibahasnya. Maka kalau yang dibahas itu adalah masalah akidah, masalah tauhid, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang menjauhi kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala benci, maka ini merupakan semulia-mulia dari ilmu. Maka kita masuk dalam pembahasan muqaddimah syarih, muqaddimah dari pensyarah yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sayyidina Utsaimin rahimahullah taala memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya dan bertobat padanya, dan beliau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali hanyalah Allah, dan beliau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau bersalawat kepadanya. Amma ba'd. Kata amma ba'd di sini adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah telah datang di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri setelah salat Isya. Kemudian beliau bersyahadat. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan amma ba'd. Maka menunjukkan hadis ini bahwasanya kata amma ba'd itu sunnah di dalam khutbah. Kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fahada ta'liqun mukhtasarun ala kitab lum'atil i'tiqad. Maka ini adalah catatan yang ringkas untuk kitab Lum'atul I'tiqad alladzi allafahu Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, al-mauludu fi Sya'ban sanata ihda wa arba'in wa khamsami'ah bi qaryati min a'malin Nablus. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban
tahun 541 Hijriah di daerah Nablus. Nablus itu di hudud Filistin, di perbatasan Palestina. Al-mutawaffa yauma Idul Fitr sanata 20 wa 600 di Damashq rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Beliau wafat pada hari Idul Fitr tahun 620 Hijriah di Damashq. Berapa umurnya? Lahirnya pada tahun 541 Hijriah dan wafat 620 Hijriah. Berapa umurnya kira-kira? Kurang lebih 61 tahun. Kurang lebih umur 61 tahun. Wa hadzal kitabu jama'a fihi muallifuhu zubdatal aqidah. Kitab ini penulisnya yakni Ibnu Qudamah mengumpulkan di dalamnya pokok-pokok tentang akidah. Wa min thamma qarrat riasatul muahidi al-ilmiyati dirasatahu. Dan dari sana Departemen Pendidikan Ilmiah itu menjadikan kitab ini sebagai kurikulum untuk dipelajari. Fi madla'il qismi ats-tsanawi fil ma'ahadi fi sanatil ula minhu liyakuna rakizatan yu'tamadu 'alaiha fi hadzal marhalah. Pada semester yang kedua di Ma'had ilmiah pada tahun yang pertama, agar supaya dijadikan pegangan rokizah itu dijadikan pegangan untuk diikuti, untuk dijadikan patokan, yu'tamadu 'alaiha fi hadzal marhalah, yang disandarkan kepadanya pada fase ini, pada tingkatan ini. Wa nadharan li ahmiyatil kitabi mawdu'an wa manhajan wa adami wujudi syarhi lahu wa adami wujudi syarhin lahu. Dalam rangka meninjau betapa pentingnya kitab ini secara isi dan secara manhaj, karena tidak adanya syarah padanya. Jadi yang mensyarah kitab ini yang pertama kali adalah siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faqad aqadtul azma musta'inan billahi mustalhiman minhu shawaba fil qasdi wal amali ala anna ad'a alaihi kalimatin yasiratan takshifu gawamidahu wa tubayyinu mawaridahu wa tubrizu fawaidahu. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka aku bertekad kuat dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon ilhamnya agar aku berada di atas kebenaran dengan niat dan amalan atas apa yang aku letakkan di atas kitab ini, pada kitab ini, agar supaya aku mengeluarkan kalimat-kalimat yang ringkas untuk membuka sesuatu yang rumit dan menjelaskan tujuan dan juga untuk menampilkan faedah-faedahnya. Maka ini termasuk dari kelembutan ulama kita. Beliau menginginkan kalimat yang ringkas untuk kita memahaminya, ringkas yang padat dan jelas untuk kita memahaminya. Wallaha arju
alla yakilani ila nafsi tarfata ainin wa ayyamuddani bi rauhin min indi wa taufiq wa ayyaj'ala amali mubarakan wa nafi'an innahu jawadun karim. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku berharap agar Allah taala tidak menyandarkan diriku kepada diriku sendiri sedikit pun. Karena apa? Karena kita ini lemah. Karena kita ini lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifan." Sungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, kita diperintah untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap perkara kita. Di setiap perkara kita. Terus ada orang yang berkata percaya diri. Percaya dirilah. Pede aja lagi ya. Ini perkataan yang perlu ditinjau ulang. Perlu ditinjau perkataannya. Karena percaya diri itu dia menyandarkan kepada dirinya. Karena kalimat percaya diri dia menyandarkan kepada dirinya. Kita sudah sebutkan tadi bahwasan diri ini lemah. Kemudian beliau katakan, aku memohon berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan kepada diriku sendiri sedekat kejap mata pun, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada diriku dan rahmat dari sisinya dan taufik agar menjadikan amalku ini sebagai berberkah dan bermanfaat. Innahu jawadun karim. Ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pada tahun 1392 Hijriyah. 1392 Hijriyah. Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriyah. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu kira-kira? tahun, kurang lebih 40 tahun yang lalu. Kurang lebih 40 tahun yang lalu. Syarah ini sudah ada pada tahun 40 tahun yang lalu. Syarahnya sudah ada. Sudah ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Belum lahir saya. Kemudian kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Sebelum Syekh membahas masuk pada inti kitab, beliau memberikan kepada kita sebuah kaidah. Memberikan kepada kita kaidah yang kita pegang. Kalau bisa kaidah ini dihafalkan. Yang kita pegang untuk membahas kitab Lum'atul I'tiqad ini. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qawaidu hammatun fi asma'i was sifati. Kaidah-kaidah yang penting di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah itu adalah qawaidu itu jam'ul qaidah. Dia apa? Dia bangunan itu terbangun di atasnya. Kaidah itu bangunan itu terbangun di atasnya, dan kaidah itu asasnya. Kata beliau rahimahullah, wa qabla dukhuli fi samimil kitabi ahabbu an uqaddima qawaidaha matan fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Sebelum masuk pada inti kitab, aku menyukai
agar mendahulukan kaidah-kaidah penting pada apa yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, fil wajibi nahwa nususil kitabi was sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Kewajiban kita di seputar nas-nas Alkitab dan Sunnah di dalam nama-nama Allah dan sifatnya. Kata beliau rahimahullah, al-wajibu fi nususil kitabi was sunnati ibqa'u dilalatiha ala dhahiriha min ghairi taghyirin. Kewajiban kita di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu membiarkan kandungannya di atas dohirnya tanpa merubahnya. Jadi kewajiban kita di dalam Al-Quran dan Sunnah membiarkan kandungannya di atas dohirnya tanpa merubahnya. Misalkan datang ayat bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah itu, kedua tangan Allah terbentang, maka kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan secara hakikat, punya tangan, kedua tangan sesuai dengan hakikatnya. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah yang maha melihat lagi maha mendengar. Nah, kata beliau, kewajiban kita di dalam nas Al-Quran dan Sunnah itu membiarkan kandungannya di atas dohirnya tanpa merubah. Kenapa? Li'anna Allah anzalal Qur'ana bilisani arabiyyin mubin. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab. Dengan lisan Arab yang gamblang, yang jelas. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabi. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara dengan lisan Arab. Fawajaba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alaihi fi dzalikal lisan. Maka wajib membiarkan kandungan kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang terkandung pada lisan Arab. Terkandung pada lisan Arab. Ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, harus dengan lisan Arab. Karena kenapa? Kalau misalkan di kandungan dalam bahasa Indonesia, misalkan kata istiwa itu kalau dalam bahasa Arab itu bermakna irtafa'a wastaqarra al-ulu was-sa'ud, tinggi dan menetap. Kemudian kalau di Indonesia kan itu istiwa itu mempunyai ada kandungan duduk di dalamnya, duduk atau berbaring. Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesianya. Jadi harus lisan Arab. Mun kata beliau, wali anna tagyiraha an dhahiriha qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Karena merubahnya dari dohirnya itu adalah ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Misalkan tadi kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai
tangan. Pokoknya tangan. Mereka merubahnya dengan, oh itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Terus kita katakan, mana dalilnya bahwa itu adalah kekuatan atau kekuasaan? Dia juga tidak bisa mendatangkan dalilnya. Maka di sini dikatakan li anna tagyiraha an dhahiriha qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Karena merubahnya dari dohirnya itu merupakan sesuatu ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Apa konsekuensinya kalau gitu? Wahwa haramun, dan ini merupakan suatu keharaman. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal bagya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan fawahisha, perbuatan keji, apa yang nampak darinya dan apa yang tersembunyi. Dan juga Rabbku mengharamkan perbuatan dosa dan melampaui batas tanpa hak. Melampaui batas itu misalkan dia merampok dan lain sebagainya. Melampaui batas tanpa hak, serta engkau menyekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan padanya, dan engkau berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayat ini merupakan tingkatan dari perbuatan dosa. Yang pertama adalah fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, kekejian. Kemudian itsm, dosa. Kemudian pelampauan batas. Kemudian berbuat syirik kepada Allah, dan dosa yang paling besarnya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena kalau kesyirikan itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kesyirikan itu terkadang dia hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau berbicara tanpa ilmu, ini terkadang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kemaksiatan. Maka ayat ini, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ini lebih umum. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mithlu dalika qauluhu ta'ala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah taala menginfakkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian kata beliau, fa inna dhahiral ayah anna lillahi yadaini haqiqataini. Maka dohir ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai dua tangan secara hakikat. Fayajibu itsbatu dzalika lahu. Maka wajib kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Fa idza qala qail al-muradu bihima al-quwwah. Apabila ada seseorang berkata yang diinginkan dengan kedua tangan di sini adalah kekuatan, qulna, maka kita katakan qulna lahu hada sarfu lil kalam an dhahiriha fala yajuzul qawlu bihi li'annahu qawlun 'ala Allahi bila ilm. Maka kita katakan bahwasanya ini merubah kalam dari dohirnya, maka ini merupakan tidak diperbolehkan.
tidak diperbolehkan karena merupakan suatu keharaman. Karena itu merupakan ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Kaidah yang pertama adalah apa yang pertama? Kemudian al-qaidatu tsaniyah fi asma'illahi. Kaidah yang kedua dalam nama Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa tahta hadhil qaidah furu'un. Di bawah kaidah ini ada beberapa cabang. Ada beberapa cabang. Al-far'ul awal, asma'ullahi kulluha husna. Cabang yang pertama bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya husna. Seluruhnya husna. Apa makna husna? Ai balighatun fil husni ghayatahu. Ya, ini berada pada puncak keindahan. Sampai berada pada puncak keindahan. Ini makna husna. Balighatun fil husni ghayatahu. Berada pada puncak keindahan. Li'annaha mutadamminatun li sifati kamilah. Karena terkandung padanya sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhi minal wujuh. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna. Karena al-husna itu terkandung padanya sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya dari berbagai sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna, dan milik Allah nama-nama yang husna. Mithalu dzalika Ar-Rahman. Misalnya adalah nama Allah Ar-Rahman. Fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala. Maka nama Ar-Rahman adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalun ala sifatin azimah hiya rahmatu al-wasi'ah, yang menunjukkan atas sifat yang agung. Apa itu? Dia adalah rahmat yang luas. Rahmat yang luas. Kalau dibilang rahmat yang luas berarti orang kafir juga dapat. Kalau dibilang rahmat yang luas. Wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illahi ad-dahr li'annahu la yatadammanu ma'nan yablughu ghayatal husn. Dari sana kita telah ketahui bahwasanya bukanlah dari nama Allah itu ad-dahr, karena dia nama ad-dahr itu tidak terkandung padanya makna berada pada puncak keindahan. Karena nama ad-dahr itu dia tidak terkandung padanya berada pada puncak keindahan. Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela ad-dahr. Fa innallaha huwad dahr. Dahr itu artinya masa, waktu atau zaman. Dahr itu adalah zaman atau waktu atau masa.
Nah, kata Nabi, jangan kalian mencela dahar, karena sungguhnya Allah itu dia adalah ad-dahar. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan fama'nahu malikud dahar al-mutasarrif fihi. Maknanya adalah pemilik dahar. Allah Subhanahu wa taala pemilik dahar yang Allah taala membolak-balikkan padanya. Bidalili qawlihi fi riwayati tsaniyah anillahi ta'ala, dengan dalil ucapan dalam riwayat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapannya? Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Di tangankulah semua perkara, aku memutarbalikkan malam dan siang. Aku memutarbalikkan malam dan siang. Kemudian al-far'u tsani, cabang yang kedua, asma'ullahi ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Far'u yang kedua adalah nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dihitung dengan jumlah tertentu. Far'u yang kedua adalah nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dihitung dengan jumlah tertentu. Misalnya apa? Misalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari setiap nama yang engkau menamakannya untuk dirimu, atau yang engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau turunkan padanya kitabmu, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Nah, ini syahid kita, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau yang engkau sembunyikan dengannya di dalam ilmu ghaib di sisimu. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa masta'tharallahu bihi fi ilmil ghaibi indah la yumkinu hasrahu wala walal ihatatu bihi." Kata beliau, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan pada di ilmu ghaib di sisinya itu la yumkin hasrahu, itu tidak mungkin kita membatasinya. Itu tidak mungkin kita membatasinya. Wala ilhatatu bihi, dan tidak mungkin kita, dan tidak ada yang meliputinya. Wal jam'u baina hadza wa bain